Boleh. Bapak, Hoyong terang yang Bapak sahat. Nama Bapak Bayu Hendra Putra. Nama pasti Bapak di SMA Kelas 92. Bapak di SMA Kaptes 92 sebagai guru pelajaran fisika. Atas seberapa lama Bapak di posisi ieu? Kalau jadi guru di SMA Kartika baru 2 tahun, tapi kalau jadi guru itu dari tahun 2014. Nanti udah sekitar 8 tahunan. Mungkin Bapak Hoyong nanya non bedana antara suhu sama panas. Oke, kalau suhu itu nama lainnya adalah temperatur. Jadi suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi suhu itu dia termasuk dalam besaran pokok. Jadi kita yang namanya suhu itu untuk menentukan si benda ini adalah panas atau dinginnya biasanya dilihat dari suhunya. Sedangkan kalau panas itu nama lainnya adalah kalor. Jadi dan demikian adalah sebuah energi. Gitu. Jadi kan kalau namanya energi kan bermacam-macam ya. Ada energi gerak, ada energi bunyi, ada energi listrik. Nah, kalau panas sendiri dia punya namanya itu adalah energi kalor yang bisa berubah-ubah wujudnya. Oke, jadi kapan sih kita bisa ngerasain kenaikan suhu badan ya? Itu biasanya kita ngerasain kenaikan suhu badan ketika ada 2 keadaan sih biasanya paling lumrah itu ketika misalkan kita lagi sehat tiba-tiba sakit nih. Nah itu otomatis nanti suhu badan kita ketika kita demam itu akan naik. Atau pada saat kita setelah beraktivitas sangat tinggi, ketika kita beraktivitas sangat tinggi otomatis badan kita ini akan mengeluarkan banyak energi sehingga energi panasnya akan membuat badan kita menjadi suhunya lebih tinggi. Gimana belahan bumi paling tipis? Oke. Ya, kalau bagian bumi yang paling dingin itu sebenarnya ada 2 sebenarnya daerah di bagian bumi yang paling dingin itu di kutub utara sama kutub selatan. Cuman kalau kita suruh bandingkan kutub utara sama kutub selatan, itu daerah kutub selatan itu suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan kutub utara. Jadi manusia yang hidup di kutub utara. Ya, manusia yang hidup di daerah kutub utara itu biasanya kita mengenal dengan istilah suku Eskimo kayak gitu. Jadi di kutub utara itu ada sekelompok penduduk yang tinggal, itu dia tinggal di daerah yang cukup dingin, disebutnya adalah kutub Eskimo, penduduk Eskimo. Sedangkan kalau di kutub selatan, setahu Bapak sih tidak ada yang tinggal untuk manusianya. Cuma untuk hewan itu di daerah kutub selatan ada yang hidup, yaitu adalah penguin. Kalau di kutub utara yang hidup ada beruang, ada apalagi ya, yang hewan-hewan yang berkulit tebal biasanya. Loba pisan dampak korban suhu kesekian, solusi yang bisa dilakukan. Oke, biasanya kalau terjadi perubahan suhu itu, misalkan kita lagi musim panas nih, musim kemarau, tiba-tiba jadi musim penghujan, itu kan ada namanya musim pancaroba ya. Nah itu biasanya badan kita akan beradaptasi. Ketika badan kita beradaptasi, ada yang imun tubuhnya itu kuat, ada yang imun tubuhnya itu lemah. Yang biasanya imun tubuhnya lemah, itu nanti biasanya dia akan mengalami sakit demam ataupun pusing kayak gitu. Maka solusinya biar kita di musim pancaroba tetap sehat, kita harus banyak-banyak minum vitamin biar imun tubuh kita juga lebih kuat ketika menghadapi perubahan suhu. Kualitatif ya. Kalau kualitatif itu sebenarnya tidak bisa sih. Cuman kalau menurut Bapak, kalau sudut pandang fisika, suhu sama energi panas atau kalor itu dua-duanya adalah besaran kuantitatif yang bisa diukur. Kalau yang namanya suhu itu lebih mudah kita ukurnya dengan menggunakan termometer. Tapi kalau misalkan energi bisa kita hitung, tapi menghitungnya dengan merubah energi panas ini menjadi energi apa? Misalkan kayak setrikaan. Setrika itu dia merubah dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, jadi untuk menghitung energi panas itu kita lihat dari energi listriknya yang diubah. Mungkin kalau dari pertanyaan itu berarti yang bersifat kualitatif itu adalah energi panas atau kalor. Sedangkan kalau yang suhu itu lebihnya ke kuantitatif karena bisa langsung diukur menggunakan termometer.
suhu di tempat kita sekarang itu kalau kita lihat dari data yang dari BMKG itu suhu di Kota Bandung itu rentangan dari untuk sekarang ya rentangan dari 21 derajat Celcius sampai ke 29 derajat Celcius kayak gitu. Jadi pas malamnya itu suhunya dingin, pas siangnya itu suhunya jadi lebih panas kayak gitu. Tapi kalau dibandingin sama waktu zaman dulu waktu Bapak masih kecil itu suhu di Kota Bandung itu relatif lebih rendah, mungkin karena pengaruh efek rumah kaca. Jadi kalau kita Bapak masih kecil itu lapisan ozon tuh masih bagus istilahnya. Tapi pas sekarang ada pengaruh efek rumah kaca, lapisan ozon itu menjadi banyak yang berlubang. Otomatis sinar UV atau panas matahari itu ketika dia masuk ke bumi, pas dia mau mantul lagi keluar, itu dia tidak bisa. Akhirnya suhu di bumi ini menjadi lebih tinggi. Oh ya, berarti yang tadi ya. Berarti kalau sewaktu Bapak masih muda, itu suhunya itu relatif lebih rendah dibandingkan yang sekarang. Lebih dingin waktu Bapak masih kecil. Kalau dari kegiatan kehidupan sehari-hari tidak terlalu signifikan perubahannya. Tapi kalau misalkan kita melihatnya secara keseluruhan, ngomongin tentang bumi kita, itu terlalu banyak perubahannya. Contohnya misalkan karena suhu di bumi ini meningkat, otomatis kutub-kutub tuh di daerah kutub itu kan banyak esnya tuh. Nah itu esnya tuh banyak yang mencair. Efeknya apa? Efeknya kenaikan tinggi permukaan air laut. Makanya kan suka ada di berita Jakarta katanya bisa jadi 10 atau 20 tahun kemudian bakalan tenggelam, bakal ratusan tahun itu bisa tenggelam. Kenapa ya? Tadi salah satu pengaruh dari ketika es itu bisa mencair karena perubahan suhu yang ekstrim. Kalau pengen tahu suhu badan, yang paling gampang adalah menggunakan termometer, kayak gitu. Termometer klinis, kayak gitu. Jadi termometer itu banyak jenisnya. Ada termometer laboratorium, ada termometer buat kesehatan, kayak gitu. Kesehatan itu artinya macam-macam kan. Zaman sekarang udah pada canggih, ada yang pakai termogan, tinggal tembakin, ketahuan suhunya. Atau kita masih bisa menggunakan termometer raksa, kayak gitu. Wawancara singkat ini, terutama karena saran dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.